Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Kusnali dengan NIM 01012824290058. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan esai saya dengan tema pendidikan karakter, dan topik yang saya bawa adalah perkembangan internal pada karakter remaja. Fase remaja adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan emosi dan perkembangan sosial yang kompleks yang terjadi secara cepat. Karena transisi yang cepat inilah, individu pada fase remaja ini menjadi rentan akan penyimpangan moral jika tidak diiringi oleh perkembangan diri yang baik. Karakter remaja yang dilatar belakangi dengan peralihan yang cepat dan terasa cukup asing bagi remaja ini membuat remaja masih mencoba dalam proses perkembangan diri. Perkembangan diri seorang remaja menjadi titik yang cukup krusial dalam persiapan dirinya sebagai modal untuk menghadapi fase dewasa. Ada dua output yang terjadi dari perkembangan fase remaja ini, yaitu remaja dengan karakter positif dan remaja dengan karakter negatif. Remaja dengan karakter positif biasanya memiliki kepribadian yang lebih tenang dan terarah, yang membuat keputusannya dilakukan dengan lebih bijak dan bermoral, serta berempati. Namun, tidak semua remaja yang berkembang itu menampakkan karakter yang positif. Banyak juga remaja yang tumbuh malah bersikap secara agresif dan emosional. Buruknya perkembangan karakter remaja yang membuat remaja tidak bijak dalam pengambilan keputusan, sehingga sering ditemuinya adanya penyimpangan pada remaja. Faktor yang mempengaruhi perkembangan karakter ini menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal. Faktor ini adalah faktor luar yang dapat mempengaruhi secara langsung respon dari individu itu sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Tetapi, walau faktor eksternal itu dapat berpengaruh secara langsung, perlu kita pahami bahwa segala bentuk respon yang kita keluarkan itu berasal dari dalam diri sendiri, yang merupakan faktor internal atau faktor dalam diri yang dapat dikendalikan secara penuh. Maka dari itu, tujuan perkembangan internal pada remaja ini adalah untuk membentuk identitas individu, untuk memahami perasaan diri sendiri, tujuan diri, dan emosi dalam diri. Dan juga sebagai landasan dalam pengembangan kemampuan bersosial dan kontrol emosi, serta agar remaja dapat bijak dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkannya dengan nilai-nilai moral yang ada. Ada 4 tahapan perkembangan internal individu, yaitu 1. Kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah tahap di mana individu itu mulai mencoba untuk memahami dirinya sendiri. Remaja pada tahap ini mulai dapat mengintrospeksi diri dan memikirkan dampak dan manfaat atas segala tindakannya. Kedua adalah kontrol diri atau self-control. Setelah individu dapat memikirkan dampak dari tindakannya, maka ini adalah tahap bagaimana kepribadiannya dapat mengontrol emosi, pikiran, dan perilakunya. Kemampuan untuk self-control ini pada remaja dapat membantu untuk mengatasi situasi-situasi yang sulit dengan terarah dan tidak bersikap secara impulsif atau berlebihan. Lalu yang ketiga adalah empati dan kepedulian sosial. Ketika remaja sudah dapat mengontrol emosi dan respon-responnya, maka selanjutnya adalah timbul sikap yang empatis. Remaja mulai merasakan empati terhadap lingkungan sekitarnya dan mendorong individu tersebut untuk bersikap positif. Yang keempat adalah pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Adalah tahap di mana individu dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang ada dan mengambil keputusan secara logis dan bijak, serta bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Kesimpulannya, perkembangan karakter pada fase remaja ini sangat krusial dalam persiapan dirinya untuk menghadapi fase dewasa yang lebih berat. Individu dengan karakter yang positif jelas lebih diuntungkan karena dapat berpikir lebih logis dan bertindak lebih bijak. Dalam esai ini, topik yang saya bawa menjelaskan mengenai faktor internal pada karakter remaja yang seharusnya ditekankan pada pendidikan karakter yang ada. Mengingat bahwa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi respon ini tidak dapat dikontrol, sedangkan faktor internal adalah titik krusial yang menentukan segala bentuk tindakan. Terima kasih.